Kembali bersama gua, Reso Herman. Hari ini kita mau bikin nasi Hainam with roasted chicken ya. Do me wrong, do me right, do me right, baby. Atau apa sih? Hainan chicken rice ya kalau orang Singapura bilang, atau orang Malay Hainan chicken rice. Nah, Hainan chicken rice ini kita akan bikin itu nasi Hainam. Tahu ya nasi Hainam ya? Dia nasinya itu wangi bawang, wangi jahe ya. Biasanya di restoran Chinese gitu, restoran Chinese food jual. Nah, cara bikinnya gimana? Caranya sih simple banget. Pertama kita akan bikin kaldunya dulu nih, kaldu ayam. Nah, kaldu ayam nih, ayamnya ya. Gue pakai ayam 1 ekor yang agak besar ya, tuh. Ya. Gue potong jadi 4 ya, karena nanti ini bakal gue oven. Kan namanya aja ayam roasted kan, roasted chicken ya. Jadi nanti ini bakal dipanggang. Nah, ayamnya di sini ada air ya, di sini ada air. Nanti ayamnya akan kita rebus bersama dengan ini nih ya. Bawang bombay, bawang putih, jahe ya. Jahe, bawang bombay, bawang putih, jahe, sama ini daun ketumbar atau orang Chinese bilangnya daun wanshui ya, daun wanshui atau daun ketumbar. Nanti ini akan kita rebus, kita bikin kaldunya ya, kita bikin kaldu untuk si nasi Hainamnya. Jadi nasi Hainam itu nasinya akan dimasak bersama kaldu. Nah ya, kita taruh begini. Nah, jadi ini berasnya ya, berasnya udah gue cuci nih ya, berasnya 1 liter gue pakai ya. Gue pakai 1 liter agak banyak karena biasanya makan nasi Hainam nih calon-calon nambah biasanya ya, jadi gue masak banyakan aja. Nah, nanti ini berasnya akan kita masak juga bersama kaldu dan tumisan ini nih, jahe ya, ini jahe cincang sama bawang putih cincang, agak banyak nggak apa-apa ya, supaya nasinya itu wangi gitu ya. Sama nanti habis kita aron bersama kaldu, kita kukus dengan daun pandan ya, simple banget. Nah, nanti untuk masak si nasinya juga kita pakai kecap asin, kita pakai kecap ikan, sama minyak wijen ya. Nah, nanti ayamnya setelah direbus akan kita panggang. Kita panggang pakai minyak wijen lagi, lalu kita pakein madu, ini madu cair ya, sama kita pakein saus tiram. Mudah kan? Nanti kita olesin, kita bikin olesannya, kita panggang. Nah, untuk si sambelnya sendiri, kalau ayam nasi Hainam itu kan biasanya kalau yang rebus, yang putih, tahu kan yang rebus ya, yang putih itu biasa dimakan pakai jahe ya, jahe parut disiram minyak. Nah, cuman kita nggak bikin yang rebus. Kenapa? Karena pengalaman gua nih kerja di Indonesia ya, di beberapa tempat, resto, kafe, hotel apa. Kalau yang rebus itu orang banyak yang komplain. Yang kalau yang ayam rebus ya, banyak yang bilang nih ayamnya kok mentah, ayamnya nggak dimasak lagi gitu-gitu. Jadi lebih baik bikinnya ayam panggang aja. Nah, versi yang ayam panggang ini gua nggak pakai jahe, gua nggak pakai jahe yang di apa, yang di parut ya. Jadi gua pakainya cabai apa, bikin sambel. Nah, sambelnya itu gua pakai cabai keriting nih, ada cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, nanti gua rebus. Terus gua tambahin ini nih ya, saus bumbu rasa cukanya Kikoman ya. Sebenarnya ini sebagai penggantinya cuka beras ya. Jadi gua nggak pakai cuka beras, tapi gua pakai ini saus bumbu rasa cuka ya. Nanti sambelnya ini enak karena sambelnya akan kita blender menggunakan air kaldunya si rebusan ayam juga sama seperti nasinya. Aduh, kebanyakan ngomong, capek, langsung aja kita bikin kaldunya yuk. Air mendidih ya, air mendidih, mau kecilin ya, api kecil aja, api sedang. Masukin ayamnya ya, masukin ayamnya. Mantep banget ya, kita masukin ayamnya. Oke, nah kita masukin bawang-bawangan ya, bawang-bawangan sama ini nih ya, daun wanshui, ini penting nih. Bukan seledri ya? Bukan, daun wanshui atau daun ketumbar umumnya. Nah, kalau nggak punya daun wanshui, boleh juga, misalkan bang gua nggak punya daun wanshui, nggak ketemu atau gimana, boleh juga pakai jamur hiyoko kering ya. Jamur hiyoko tuh apa? Jamur apa bahasa Jepangnya tuh shiitake. Jamur shiitake atau jamur hiyoko itu sama ya. Yang kering, masukin aja berapa biji di sini, 2 apa 3 sebagai aromatik wangi-wangiannya. Penggantinya sih ini nih, si wanshui gitu ya.
Nah, ini akan kita godok kurang lebih api kecil selama setengah jam ya, supaya kaldunya keluar. Oke, ini kita tinggal dulu aja ya. Nah, sekarang kita akan aronin berasnya. Nah, ngaronin berasnya gimana? Kita akan tumis dulu ya bawang putih sama jahenya di sini pakai minyak bersih dikit aja minyaknya ya. Minyaknya jangan banyak-banyak. Secukupnya aja nih. Paling berapa nih? 2 sendok makan kali ya. Dikit aja. Nah, kita tumis bawang putih. Jahe cincang ya. Ini jahe dicincang ya. Jahe dicincang halus. Kecil-kecil. Nah, kita tumis sama minyak wijen dulu nih dikit ya, minyak wijen. Minyak wijennya kita tuang ya. Minyak wijen. Nah, kita tumis dulu nih ya. Kita tumis sampai dia harum. Nah ya. Ini kaldunya udah setengah jam ya. 35-40 menit nih udah nih. Tadi udah nyusut ya, habis 15 menit ya agak nyusut, terus gua tambahin lagi air ya. Nah, sekarang udah setengah jam lebih nih, udah 35 menit. Ini gue matiin ya. Set. Oke. Nah, ini kita balik ke sini. Oke, nah ini udah ya. Kita udah tumis, udah coklat kan nih. Udah coklat, kita matiin. Ya. Kita masukin kecap-kecapan. Kecap ikan. Kecap ikan. Sama kecap asin ya. Ya, nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja ya. Nah ya, ini ya kita masukin. Nah, untuk takaran airnya kan kita mau aron si berasnya nih. Untuk takaran airnya itu adalah 1:1,5. Jadi si berasnya ini waktu gua ngambil tuh 1 liter ya, 1 liter by volume. Secara volume nih 1 liter. Kalau berat gua nggak tahu, tapi secara volume nih 1 liter. Kalau berat nanti bisa kita timbang berapa. Nah, karena dia 1 liter, berarti airnya gue butuh 1,5 liter. Karena 1:1,5. Ngerti ya? Nah, jadi gue ambil airnya itu, air kaldunya tuh. Lihat ya kuning kan? Ini nggak pakai ini loh. Tadi tanpa penyedap apapun ya. Tidak pakai penyedap, tidak pakai apapun, airnya kuning tuh. Ini kuningnya ini karena kaldunya ya. Dia dapat kuningnya itu dari kaldunya. Tuh ya. Bisa keruh warnanya tuh dari kaldunya. Nah, ini kan setengah ya. Nah, udah. Oke, tinggal aja nih gue timbang dulu ya sampai dia 1,5 liter. Nah, ini udah ya. Kita tunggu mendidih dulu ya, kita tunggu mendidih. Kita didihin dulu nih. Kita tunggu mendidih. Nah, kita seasoning dikit nih. Nah, ini kan tadi kita udah pakai kecap asin, pakai kecap ikan ya. Yang belum apa, penyedap aja ya, tambahin penyedap. Jadi ini dari tadi ini warnanya itu bisa keruh itu karena kaldunya ya, bukan karena penyedap. Nah, ini baru ditambahin penyedap sekarang ya. Oh ya, ini bekas bawang cincangnya tuh gerundul-gerundul ya. Nah, ya. Oke, nah. Tunggu mendidih dulu ya? Iya. Nah, ini udah mulai mendidih ya. Tuh samping-sampingnya udah mulai berasap ya. Bergelembung. Nah, udah mulai mendidih. Ini beras 1 liter ya. Ini beras 1 liter yang udah dicuci ya. Jangan lupa ya kalau pakai beras tuh dicuci dulu loh ya. Ya. Yang sudah dicuci ya. 1 liter kita masukin. Oke, nah. Nah. Nah ya, ini akan kita aron ya. Kalau ngaron beras itu, kalau dulu gua tahun lalu pernah bikin ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, dulu udah lama juga pernah bikin nasi uduk ya. Itu lumayan viral ya, yang nonton sampai puluhan ribu, banyak sekali. Nah itu nasi uduk itu bikinnya mirip kayak gini ya tekniknya ya di aron ya.
Jadi kalau ngaron beras itu jangan kasar. Wah, jangan diaduk-aduk-aduk yang kasar gitu, jangan begini terus, jangan diaduk. Kayak bikin dodol ya. Nanti yang ada berasnya pecah, jadi lengket ya. Jadi kalau ngaduk beras itu santai aja lah, pelan-pelan ya. Dan jangan terlalu sering gitu loh ya. Semenit diaduk sekali ya. Jangan diaduknya terus-terusan kasar gitu ya. Ntar jadi bubur ya kan. Nah oke, ini kita tinggal aja ya. Gue lagi aronin dulu, nanti kalau udah kering gue kasih tunjuk lagi kita harus ngapain. Nah ini kita proses aron ya, baru setengah jalan ya. Ini baru setengah jalan ya, baru 2-3 menit ya. Udah mulai ngering tapi dia masih basah. Nah tadi gue ada yang lupa gue masukin nih ya. Tambahin sedikit garam ya, jangan banyak-banyak, dikit aja. Tapi paling nggak supaya nasinya tuh lebih gurih, lebih asin gitu ya. Jadi nasi Hainam itu tidak boleh terlalu tawar. Oke, ini gue lanjutin aron lagi ya. Sip. Nah ini udah ya, udah kita aron dulu nih. Ini kan udah kita aron nih sampai kering ya. Kita kukus dulu biar dia matang nih. Ini belum matang ya. Ini kalau dimakan masih keras nih ya. Masih lengket-lengket kan tuh ya. Tuh ya. Waduh, enak banget nih ya. Ada yang jatuh, masukin dulu dah, belum 5 menit. Nah, ya kan? Masih keras kan? Nah, ini kan kita mau kukus. Kalau kita kukus, sisain lubang dikit ya, tuh. Kasih lubang dikit, supaya dia bisa keluar. Uapnya bisa keluar. Kalau enggak, dia nanti airnya malah naik kalau nggak bisa keluar ya. Kalau airnya naik, nanti nasinya malah basah. Gitu ya. Terakhir. Nah, ini ada daun pandan. Nah, daun pandannya gue masukin untuk apa? Untuk aroma, ya. Sekali lagi untuk aroma, bukan untuk rasa. Kalau untuk rasa mah daun pandannya harus gue blender dulu. Ini untuk aroma aja. Oke. Kita tutup, kita kukus kurang lebih 15 menitan. Ya. Sip. Jadi ini kita mau panggang ayamnya ya. Nah ini tadi kaldu sisa ya, kaldu sisa udah gua ambil sebagian juga lagi untuk bikin cabai ya, cabai giling. Nah ini kita jangan pakai bawangnya ya, kita ambil ayamnya aja ya. Bawang-bawang ini nggak usah dipakai, ini kita buang aja ya. Tadi buat bikin kaldu nasi Hainam juga ini kita nggak pakai ya, kita ambil airnya aja. Nah, ayam swasta. Ayam swasta ini ya. Nah ya ini, oke kita diemin dulu. Nah kita bikin bumbu olesannya nih. Kita bikin bumbu olesannya. Nah, bikin bumbu olesannya gimana? Gampang, nggak usah pakai ribet. Minyak wijen, yang agak banyak nggak apa-apa. Saus tiram. Nah ya saus tiram juga agak banyak ya. Sama terakhir apa? Madu. Wah ya. Madu ya. Jadi dia harus ada rasa manis, asin, gurih, wangi, umami ya. Udah, kita aduk dikit nih. Wah ya, ini kental banget ya, semuanya kental nih ya. Semua bahannya kental-kental, kita aduk dulu. Nah ya, udah kita aduk begini. Kita olesin ke ayamnya. Ini pakai panggangannya ini nih. Ini bukan kotor ya, ini bekas gosong, ini nggak bisa hilang. Nah, ini kita taruh ayamnya di sini. Ya. Kita pindahin ayamnya ke panggangan. Nah ya. Kita oleskan dengan saus oles ajaibnya nih. Wah. Kita olesin ya sampai ke dalam-dalam ya tuh. Nah bawahnya juga nih, bawahnya ya kita balik, bawahnya juga diolesin ya, jangan atasnya doang, semuanya ini kita olesin ya. Tuh yang rata ya, olesinnya yang rata.
Nah, ini kan masih ada, jangan dibuang. Nanti ini akan kita olesin lagi waktu dia dipanggang ya. Jadi istilahnya terus kita basting gitu ya, kita basting terus sampai dia bener-bener kecapnya ini ngeresep ke dalam ayamnya. Oke, ini langsung aja kita oven ya. Kita oven. Nah, ini kita oven di suhu 200 ya. Kenapa agak tinggi? Karena sebenarnya ayamnya udah mateng. Ini ayam udah mateng kan, direbus kan, kita buat bikin kaldu. Jadi kita cuma pengen ngeringin luarnya. Jadi nggak usah lama-lama, tapi yang penting apinya panas. Supaya luarnya kering gitu ya. Kita tinggal dulu 5 menitan, 5-10 menit kita tinggal. Nanti kita olesin lagi ya. Untuk bikin sambalnya, ya ini cabai keriting, cabai rawit ya, sama bawang putih. Ini kita rebus dulu nih ya. Ini air mendidih, ini kita rebus dulu sampai dia lodok, sampai dia layu. Bentar aja ya. Nggak usah lama-lama, kita rebus dulu sampai dia lodok. Nanti kita blender pakai si kaldu ya. Oke, tinggal aja. Nah ya, ini kan baru berapa nih, baru 5 menitan ya. Ini belum matang. Nah, tapi kita mau olesin dulu nih ya. Kita mau olesin lagi sama si bumbunya nih ya, kita olesin lagi sama bumbunya nih. Kayak ayam kalasan ya? Coklat-coklat gitu kan. Nah, ya. Kita olesin lagi. Nah, kita olesin lagi ya. Dalam-dalam. Ya, kita olesin lagi. Ya. Pokoknya kita olesin sampai dia ngeresep ya. Nah, dah. Oven lagi ya. Bakar lagi ya? Bakar lagi dalam oven. Bakar. Oke. Kita tinggal. Oke, nasi Hainannya kita cek. Ini udah 10 menit nih ya. Waduh, mantep nih tuh ya. Kita aduk dikit ya. Kita aduk dikit. Biar dia nggak terlalu gumpal. Wangi banget. Sedap nih. Ada yang turun ke bawah ya berarti? Nasinya ada? Enggak. Aman. Nah, ya. Nah, kita gini, kita aur-aurin dikit ya, supaya dia nggak gumpal ya. Jadi dia nanti semuanya ngembang ya. Nah, ini masih belum ya. Ini kita kukus dulu lagi ya. 5 menitan lagi ya. Nah ya, ini udah 5 menit lebih nih ya, tadi hampir 10 menit kali ya. Cabenya yang tebel-tebel susah, jadi nggak empuk-empuk. Nah ini udah ya, kita angkat. Tuh bawangnya udah sampai empuk ya tuh ya, cepet kan? Itu udah empuk tuh ya. Tuh, empuk kan? Nah ya. Nah, ini kita blender nih. Ini kita blender sama kaldu ayam ya, sama kaldu ayam nih. Nah, kita masukin sedikit kaldu ayam ya. Nah, gini, nggak usah banyak-banyak lah. Sekira-kiranya aja sambelnya jadi berapa ya. Nah, ke dalam kaldu ayam, ke dalam sambal ini gua belum kasih garam ya. Tadi ini kan kaldunya tawar ya. Ini kan pure kaldu ayam pure, tidak pakai penyedap, tidak pakai garam. Jadi gua tambahin sedikit garam ya. Supaya sambalnya nggak terlalu tawar. Sama kita tambahin ini nih. Ya. Saus bumbu rasa cuka ya, kita tambahin dikit supaya dia ada rasa asam-asamnya sambalnya ya. Jadi sambalnya nggak cuma pedes doang gitu, jadi ada pedesnya, ada asamnya. Nah, sambal kayak begini nih cocok juga selain buat nasi Hainam, sambal-sambal kayak gini nih bisa buat ini ya, bakmi ayam, ya kan? Mau bikin bakmi ayam, pokoknya yang Chinese food gitu ya, cocok nih ya. Langsung aja kita blender. Waduh ya. Nah, sambalnya udah matang nih tuh. Udah jadi ya. Nih, sambal cabenya ya. Sambal cabe serbaguna nih ya. Tuh ya. Tuh, bisa buat bikin makan bakmi, buat makan apa, bikinnya gini aja ya. Nggak usah ribet. Nah, ini sambalnya udah jadi, nanti tinggal plating, kita taruh mangkok kecil ya.
Nah, sekarang kita balik ke nasinya, yuk. Nah, ini total udah 15 menit ya kita kukus. Udah matang nih, udah cakep banget ya. Kita matiin. Kita aduk. Kita aduk dulu nih, wah tuh. Tuh ya. Waduh, wangi banget. Nah, ini kita buang dulu ya. Daun pandannya kita pindahin. Tuh. Ya, tuh. Nah ya, kita aduk dikit lagi ya. Sekali lagi kita aduk lagi. Wah, supaya dia lebih nggak gumpal ya. Jadinya dia nasinya nggak gumpal, jadinya lebih perak dikit. Tuh. Kita aduk dulu ya. Nah. Mantap ya ini nasinya. Nah, ini kan masih panas ya. Masih baru matang nih. Jadi ini kita buka aja, jangan ditutup ya. Kita buka aja. Kita kasih adem dulu ya. Kita kasih adem 10 sampai 15 menit. Sambil kita nunggu si ayamnya matang ya. Ayamnya kan lagi di oven nih ya. Sambil kita nunggu ayamnya matang. Nanti kalau ayamnya udah matang, kita tinggal plating semuanya, oke? Yuk. Nah, oke, udah ya. Waduh, nih. Udah coklat kan? Wah, cantik ya. Oke ya, udah kita matiin ovennya, kita buka dulu biar suhu panasnya keluar. Oke, nah tinggal plating nih. Yang mana yang bagus nih ayamnya? Ini aja ya. Ini aja ya. Paha aja ya. Yang cakep ya. Nah. Paha kiri paha kanan ya? Waduh, paha kiri paha kanan. Kalau gua lihat nih paha kanan nih. Soalnya kan di sini dijawab lagi. Nah, ini kita potong aja dulu ya. Cet ya. Waduh, keras. Mesti pakai golok itu tuh, golok yang Chinese food tuh. Kotak. Bok gitu kan. Nah, ya, nah udah. Ya, kulitnya copot. Nah, oke. Nih. Nah, ayamnya udah ya. Nah, ayamnya udah. Nah, kita taruh ayamnya di piring. Kita di piringan plating yuk. Nah, ini piringnya nih. Langsung aja kita pindahin sini. Wah, cakep ya. Taruh sini. Nah, oke. Nah, sekarang nasinya. Nasinya. Nasinya kita masukin. Nah, apa sih itu? Suara apa sih itu? Berisik. Terus-terusan. Ya. Oke, ini kita tekan-tekan dikit ya. Kita tekan-tekan dulu biar padat. Kita tekan-tekan biar padat. Langsung aja kita cetak. Wah, mantap ya. Oke. Nah, kita kasih sedikit hiasan boleh ya. Kita kasih daun wanshui dikit biar lebih cantik ya. Daun apa nih? Wanshui. Wanshui dia. Kok lebih dari satu? Oh iya, harusnya siksui. Bukan mixui ya? Bukan misui. Misui. Oke, ini ada nasinya. Oke. Ayamnya mau ditambah lagi nggak biar kelihatan banyak? Cukup gini aja ya. Oke. Nah, ayamnya gua taruh deh di samping biar kelihatan platingnya lebih bagus. Nih. Oh ya, biar ayam pangkangnya kelihatan tuh. Roasted Hainan chicken. Wah ya. Oke. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you!